Halo, aku mau cerita lagi nih. Kali ini ceritanya, kisah ceritaku adalah seputar anak sekolah. Jadi, anakku sekolah di salah satu sekolah. Namanya kita satu kelas. Secara tidak langsung, kita akan mengenal setiap orang tua dari temennya. Apa? Kita akan mengenal orang tua dari anak-anak teman-teman anak kita. Susah amat ya. Lalu, kenapa kak? Lalu, pasti kita ada yang deket, ada yang biasa aja, ya kan? Gitu, namanya juga kan nggak mungkin kita akrab satu kelas, nggak mungkin ya. Apalagi tipe aku yang sedikit introvert. Bisa sih ekstrovert, tergantung lawannya siapa. Dan aku punya satu teman, akrab banget menurut aku. Tapi kalau menurut dia tidak, ya sudah. Jadi akrab banget, gitu kan. Nah setelah itu, setahun kemudian, enggak nyampe setahun sih kan belum kenaikan kelas ya. Menjelang kenaikan kelas, ada yang datang ke rumah aku, ternyata adalah orang yang selama ini membenci aku selama 1 tahun itu. Aku tahu sih dia benci aku gitu kan, dari temen aku yang aku deket sama dia nih, karena kan dia cerita terus sama aku sih kenapa harus benci aku, kenapa harus marah sama aku, salah aku nggak pernah ngomongin apa-apa gitu kan. Tapi dari cerita teman aku ini, katanya orang ini benci banget sama aku karena aku katanya ngomongin dia gini gini gini. Loh, aku nggak pernah ngomongin apa-apa. Nah ya sudah, singkat cerita, pada akhirnya entah apa yang memutuskan dia, orang yang benci banget sama aku ini ke rumah aku waktu dia datang mikir gini, ngapain lagi sih nih orang, kalau udah benci ngapain mau nyari masalah apa lagi gitu kan. Tapi ternyata dia di situ mau minta maaf karena selama ini dia salah menilai aku, karena dia sudah membenci aku sangat-sangat. Lalu dikasih alasan kenapa begitu bencinya sama saya, sama aku, dikasih alasan. Terus aku dengerin, saya bilang, saya tidak pernah bicara seperti itu. Saya tidak pernah berkata seperti itu. Coba tunjukkan mana buktinya jika memang saya ada omongan seperti itu. Saya kalau hanya dari katanya, semua orang bisa aja tiba-tiba dari siapa bilang, kata si lu gini-gini, tapi ada buktinya gak? Rekaman atau mau dikonfrontir, hayu gitu kan. Jadi dia bilang, iya, aku juga dapat info itu dari orang tersebut. Dan ternyata aku ditunjukkan chat mereka selama 1 tahun. Selama 1 tahun ada chat mereka dari yang ngomongin aku soal katanya menjelekkan dia, atau aku menjelekkan si siapalah entahlah gitu kan. Tapi lebih tepatnya aku katanya lebih sering menghina atau menjelekkan orang yang benci aku ini, makanya orang ini semakin benci sama aku gitu kan. Lalu aku baca lagi semua, dia tunjukkan tuh, dikasih handphonenya, silahkan baca. Aku baca, ternyata tahu gak chat apa mereka berdua? Ternyata salah satu orang ini bilang ke orang yang benci ini, aku ini katanya iblis. Iblis. Terus licik. Terus memanfaatkan orang lain. Dan masih ada kata-kata yang banyaklah, kalimat-kalimat yang dia lontarkan terhadap orang yang benci aku. Makanya dia semakin benci sama aku. Dan kamu tahu siapa orangnya? Ternyata orang yang ngomong itu adalah orang yang deket sama aku. Yang selama ini kita sering makan, sering jalan, sering ke mall. Ya, intinya sering main lah. Kaget, shock. Ya, hey, iblis mah gak sholat, lah gue sholat. Bahkan orang-orang yang deket sama aku, dia ceritakan juga, dia buat sebuah kejelekan terhadap orang yang benci sama aku itu. Bahkan, kebetulan, deket sama aku juga. Jadi siapapun yang deket sama aku, itu pasti ke bawah jeleknya. Maaf ya, gara-gara kalian deket sama aku, jadi ke bawah jelek-jeleknya. Dan setelah aku baca chat itu, kaget, shock ya, yang tadi aku bilang. Tapi ya udahlah, mau diapain? Akhirnya, aku chat orang tersebut, teman deket aku ini yang aku sering jalan, aku chat, aku bilang, terima kasih atas kebaikanmu selama ini di depan aku. Mulai hari ini, saya mundur dari pertemanan ini.
poinnya ya. Kalau kata-katanya sih panjang, tapi poinnya adalah aku mundur dari pertemanan ini karena aku tidak mau nanti ada orang lain yang kebawa-bawa, jadinya apa, jadi apa sih, jadi sakit hati atau apalah. Adalah chatnya, saya lupa. Akhirnya saya coba keluar apa, saya chat dengan kalimat-kalimat itu yang intinya saya memutuskan pertemanan terhadap dia. Kaget dia pasti ya, shock. Karena ternyata gue tahu. Walaupun gue pernah bilang sama dia pernah bilang sih, gue tuh pernah deket loh sama si ini, tapi udah enggak sekarang karena gue udah tahu karakternya dia gitu. Nah gue pikirkan ya udahlah, mungkin itu kan pertemanan dia sama dia ya. Kalau ternyata dia deket sama gue, ya udah, gue sih nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya dari pagi sampai sore dia keliling-keliling. Yang menurut gue sih kayaknya nyari validasi gitu. Ke rumah si A, ke rumah si B, ke rumah si C. Gue udah nggak butuh lagi informasi ini, informasi itu, sebenarnya yang salah ini, sebenarnya yang salah itu, bodoh amat. Emang gue pernah bilang sama dia, apapun yang terjadi, gosip apapun, gibahan apapun lu sama orang itu, gue akan tetap mau berteman sama lu. Ya waktu itu sih gue kalau keluar kalimat itu karena gue pikir paling dia gibahin gue orangnya introvert, terus gue orangnya mungkin judes mungkin, atau gue mungkin dicap orangnya pilih-pilih temen. Gue pikir sih gibah-gibah standar. Ya standar gimana sih, gibah standar kan paling biasa lah ya, obrolan apa, kalimat-kalimat yang mereka nggak tahu atau nggak kenal kita, gibahnya kayak gitu-gitu biasanya. Lah ini gue dibilang iblis aja kagak sholat, kan kita sholat ya. Terus licik, memanfaatkan orang. Wajar gak kalau gue akhirnya mundur dari pertemanan itu? Gue gak mau lagi kenal sama dia, wajar gak? Wajar dong. Hak gue dong, walaupun gue pernah berkata apapun yang terjadi gue akan tetap berteman sama lu. Wajar dong gue meralat kalimat itu. Karena apa? Gue takutnya gue tetap pegang kalimat itu, tapi ternyata dia masih ngomongin gue di belakang, bahkan lebih menjelek-jelekan gue lagi. Itu yang gue takutin. Sampai orang-orang yang deket sama gue, yang kenal sama gue, ya Allah kok segitunya ya orang menghina lu. Ya biarin aja lah. Mungkin ya. Atau jangan-jangan yang mengucapkan menghina gue ini iblis, gue ini licik, gue ini memanfaatkan orang, jangan-jangan kata-kata itu sebenarnya ada di dirinya sendiri. Karena apa yang kamu ucapkan adalah cerminan dirimu. Gue iblis, sebenarnya lu yang iblis. Akhirnya terus saya tidak mau berteman dengan orang-orang itu lagi. Saya mencoba memaafkan, tapi dengan satu catatan, saya tidak mau kenal kamu lagi. Karena saya tidak mau ada hinaan-hinaan lagi yang kamu lontarkan terhadap aku. Memaafkan pasti dong, kita harus maafin. Tapi untuk kamu mengenal aku lagi seperti dulu, maaf, tidak. Dan ini pelajaran buat aku sendiri. Hati-hati dalam berteman, hati-hati dalam bergaul. Jangan pernah sembarangan menilai orang. Dan buat kamu juga hati-hati dalam berteman, jangan sembarangan menilai orang. Saya menilai kamu baik, tapi ternyata kamu menilai saya buruk. Walaupun kamu minta maaf, menurut saya maaf kamu itu formalitas, nggak sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya orang tersebut resign alias keluar, pindah sekolah. Mungkin malu. Mungkin. Kan itu persepsi gue. Kalau persepsi dia pindah karena memang pengen cari yang terbaik, ya monggo, itu kan persepsi. Dan itu kan pendapat. Boleh dong. Ya, gitulah kisah ceritaku setahun yang lalu. Ya. Jadi salah gak kalau gue mutusin pertemanan? Karena gue menjaga mental gue supaya tetap sehat, supaya tetap waras, tidak mendengar berita-berita yang jelek. Sekian cerita dari aku, pengalaman aku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil ya. Aku pun sebagai orang yang ada dalam cerita itu, yang dituduh A, B, C, D, E, aku ambil hikmahnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.